Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. My name is Sudit Randri from management class of 24A with study number 24 41 11 50. In this video, I will present my assignment about how to lead change and innovation. In this presentation, I will explain the meaning of change and innovation, the role of leadership in managing change, and how leaders can integrate new ideas to improve our organization. I hope this video can help us understand the importance of leadership in facing change and innovation in today's modern world. Thank you for watching. Let's go to the start. Happy watching, guys. Understanding how to lead change and innovation. Leading change and innovation is a leadership process carried out by a leader to manage, direct, and control change within an organization, while simultaneously fostering the creation of new, creative, and innovative ideas to improve organizational performance. In the context of modern organization, leaders serve not only as decision maker but also as primary agent of change capable of shaping a new work, a culture that is more adaptive, productive, and competitive. Next, the meaning of leading change. Leading change is a leader's ability to guide on an organization from its current state toward a new and improved one. This change may include number 1, change in work system, number 2, change in organizational structure, number 3, change in work culture, number 4, technological change, and change in communication pattern. Change is not driven by mere desire, but by demands from the external environment, such as technological advancement, globalization, and the ever-evolving needs of society. Next, the objective of leading change and innovation. The primary objective of leadership in change and innovation are to improve organizational effectiveness and efficiency, to increase work productivity, to adapt the organization to technological advancement, to enhance competitiveness at both the national and global level, to create an adaptive and modern work culture, and to improve the quality of service or work output. Next, the importance of change and innovation in organization. Number 1, the workplace is constantly evolving rapidly. Number 2, digital technology is transforming how organizations operate. Number 3, competition among organizations is becoming increasingly intense. Number 4, societal needs are growing more complex, and then organizations that fail to change will fall behind. Next, the role of leader in change and innovation, atau peran pemimpin dalam perubahan dan inovasi. Pemimpin memiliki peran strategis, yaitu sebagai visioner. Itu pemimpin harus memiliki pandangan jauh ke depan mengenai arah organisasi. Selanjutnya ada sebagai pengarah, yaitu pemimpin menentukan arah dan tujuan perubahan. Selanjutnya sebagai motivator, atau pemimpin itu memberikan dorongan dan semangat kepada anggota tim.
ada juga sebagai komunikator, yaitu pemimpin menjelaskan perubahan secara jelas dan terbuka. Selanjutnya ada sebagai pengambilan keputusan, yaitu pemimpin menentukan langkah terbaik dalam proses perubahan. Selanjutnya sebagai role model, yaitu pemimpin harus menjadi contoh dalam penerapan perubahan dan inovasi. Selanjutnya, karakteristik of effective leader in change atau karakteristik pemimpin yang efektif dalam perubahan. Agar berhasil memimpin perubahan dan inovasi, pemimpin itu harus memiliki karakter nih. Yang pertama itu ada visioner dan berpikir jangka panjang. Yang kedua, adaptif terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga, komunikatif dan mampu membangun hubungan yang baik. Yang keempat, berani mengambil resiko yang terukur. Yang kelima, kreatif dan terbuka terhadap ide baru. Yang keenam, mampu bekerja sama dalam tim. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan problem solving yang baik. Selanjutnya yaitu step for leading change. Jadi ada sekitar 7 langkah-langkah memimpin perubahan. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan perubahan, yaitu pemimpin harus menganalisis kondisi organisasi untuk menemukan masalah, kelemahan, atau peluang perbaikan. Yang kedua itu membuat visi dan arah perubahan. Visi harus jelas, realistis, dan mampu memberikan gambaran masa depan organisasi. Yang ketiga itu menyusun strategi perubahan. Pemimpin itu menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan secara sistematis. Yang keempat itu komunikasi perubahan, yaitu pemimpin harus menyampaikan tujuan perubahan secara terbuka agar semua pihak memahami. Yang kelima itu melibatkan anggota organisasi, yaitu keterlibatan tim penting agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap perubahan. Yang keenam itu implementasi perubahan, yaitu perubahan dilakukan secara bertahap, terencana, dan terkontrol. Dan yang ketujuh itu monitoring dan evaluasi. Pemimpin harus mengevaluasi hasil perubahan untuk memastikan tujuannya tercapai. Next yaitu cara memimpin inovasi dalam organisasi. Untuk mendorong inovasi, pemimpin dapat melakukan beberapa cara, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, lalu memberikan kebebasan berpendapat kepada karyawan, lalu mengadakan brainstorming secara rutin, lalu menggunakan teknologi digital dalam pekerjaan, lalu memberikan pelatihan dan pengembangan SDM, lalu memberikan penghargaan terhadap ide kreatif, dan mendorong budaya kerja kolaboratif. Next, ada hambatan dalam memimpin perubahan dan inovasi. Ada beberapa hambatan yang sering terjadi nih. Jadi yang pertama itu penolakan dari karyawan atau resistensi. Kedua itu ada ketakutan terhadap perubahan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang perubahan. Yang keempat, kebiasaan lama yang sulit diubah. Yang kelima, keterbatasan teknologi dan sumber daya. Dan yang terakhir itu kurangnya komunikasi yang efektif. Next, strategi mengatasi hambatan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemimpin dapat melakukan komunikasi yang jelas dan intensif, lalu memberikan pelatihan dan edukasi, lalu melibatkan semua anggota dalam proses perubahan, lalu menggunakan pendekatan persuasif, lalu memberikan motivasi dan penghargaan, dan membangun kepercayaan dalam organisasi. Next, dampak positif perubahan dan inovasi. Jika perubahan dan inovasi berhasil dilakukan, maka akan muncul peningkatan produktivitas kerja, lalu efisiensi waktu dan biaya, dan peningkatan kualitas layanan, lalu meningkatkan kepuasan kerja karyawan, dan daya saing organisasi yang lebih tinggi.
Kesimpulannya, cara memimpin perubahan dan inovasi merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menghadapi dinamika lingkungan organisasi yang terus berkembang. Perubahan terjadi karena adanya tuntutan perkembangan teknologi, globalisasi, serta kebutuhan organisasi untuk terus beradaptasi agar tidak tertinggal. Dalam hal ini, pemimpin berperan sebagai pengarah utama yang menentukan arah perubahan serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai tujuan organisasi. Selain itu, inovasi menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan perubahan. Inovasi tidak hanya menciptakan ide baru, tetapi juga mencakup perbaikan sistem, metode kerja, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Pemimpin yang mampu mendorong inovasi akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kreatif, produktif, dan mampu bersaing di berbagai kondisi. Okay, that is the end of my presentation. Thank you very much for your attention. Have a nice day. Thank you so much. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.